Kalau di One Piece informasi itu yang sampai sekarang masih ditutup. Betul. Kalau di Islam kira-kira masih ditutup atau enggak? Sebenarnya sudah terbuka, tapi jarang yang bisa mengaksesnya. Kenapa? Karena dari satu sisi belum ada kemauan, dan dari satu sisi yang lain belum disebarkan secara massal. Kalau aku ngeliat gini ya, kalau di One Piece poneglyphnya itu dikit dan yang baca dikit. Akhirnya tetap aja informasi ini tidak terakses dengan sempurna. Masalahnya kan aksesnya. Informasinya ada. Orang yang bisa baca ada. Tapi orang yang bisa baca nggak bisa mengakses informasi itu. Kayaknya di Islam sama deh. Itu ya? Iya. Karena kan yang bacanya ada. Semua orang-orang muslim, anak-anak muslim diajarin baca Quran kan. Qurannya ada. Tapi yang nggak ada apa? Aksesnya. Aksesnya tuh maksudnya adalah akses kita ke Al-Quran tuh ditutup. Kita dibuat sibuk supaya kita itu ngelihat Al-Quran itu tidak menarik. Artinya kan tetap aksesnya kan terbatas nih. Artinya bedanya adalah apa? Bedanya kalau di dalam One Piece aksesnya dibatasi secara fisik. Kalau kita aksesnya dibatasi secara mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini aku udah serius nih bawa pedang nih. Iya. Kita sangat wibu ya. Sangat wibu. Perkenalkan dulu, ini kayaknya debut nih kayaknya. Oh iya betul. Watashi wa. Kayak selalu Jepang. Siapa nama lu? Watashi wa Gozi desu. Gozi desu. Genki desu. Genki. Aku cuma tanya Genki desu. Yang penting ujungnya des deh. Iya. Felix des. Oh des. Des lu apa des. Yang penting des ujungnya. Iya. Oh Gozi namanya ya. Gozi. Ya, jadi ini hari ini Gozi menemani kita untuk reconnect with Quran. Jadi Quran ayat mana yang antum mau bahas? Wah, berat ya. Quran. Ini. Surat Dressrosa. Hati-hati loh. Sekarang lagi masa-masanya tulisan agama lu. Bener lagi. Iya, tapi nggak apa-apa kan. Kita mau bahas arc apa nih kira-kira nih? Yang paling ini sih Ohara sih Ustaz. Ohara. Tapi sebelumnya kita samain dulu ya bahwasanya Ramadan itu kan adalah waktu yang istimewa ya. Betul. Dan sebenarnya kalau kita lihat di dalam komik ataupun di dalam kayak anime dan segala macam, itu selalu ada waktu-waktu istimewa. Misalnya contoh, lu nonton Dragon Ball gak sih? Tahu tapi nggak nonton. Nggak nonton? Soalnya udah tua. Udah tua om, maaf om. Serius lu gak nonton Dragon Ball? Om tua om. Penghinaan ini. Tahu saya. Tapi tahu Dragon Ball. Tahu. Nah kalau gitu aku ceritain ya. Dragon Ball itu sebenarnya plotnya sangat sederhana sih. Dia lemah, ketemu orang kuat, ketemu orang kuat, kalah. Betul. Lalu kemudian dia latihan keras, lalu terus kemudian kuat, menang. Lalu terus kemudian setelah menang ketemu lagi yang lebih kuat lagi. Gitu aja tuh sampai dia mati. Nah setelah dia mati pun tetap aja dia harus latihan. Karena dia harus balik lagi ke dunia. Nah tapi intinya Dragon Ball itu ada satu tempat latihan legend. Itu tempatnya Mr. Popo namanya. Nah itu dia naik ke atas. Di situ ada ruang waktu gitu. Jadi kayak di dalam itu dia kayak di ruangan itu dia 1 hari di luar. Di situ bisa 10 tahun. Nah, jadi kayak apa ya? Kayak kalau di One Piece itu time skip ya. Jadi time skip itu kan ketika 3D 2Y itu ya. Nah, keluar dari situ tiba-tiba semua jadi berbeda gitu maksudnya. Nah, itu di Dragon Ball. Di komik-komik yang lain, di anime-anime yang lain juga ada. Naruto misalnya. Naruto itu lu tau nggak pas Naruto latihan di tempat kodok? Oh ya. Nah, itu kan ruangan dan waktunya itu kan berbeda ya. Karena ketika dia di ruangan kodok itu dia bisa ngumpulin seluruh cakra tuh dari mana-mana tuh. Dan kalau nggak salah konsep waktunya juga berbeda ya kalau nggak salah ya. Jadi dia latihan di situ tiba-tiba keluar jadi Sage mode ya, Sage mode gitu ya. Jadi itu contohnya upgrade. Dan hampir semua ini kita lihat ya, semua komik-komik juga kayak begitu juga tuh. Ada skipnya. Ada namanya The Gamer, itu di webtoon tuh manhwa. Dia The Gamer. Iya. Waduh, giliran gue ini nih. Tahu. Om harus tahu nih Om. Gimana The Gamer? Ada manhwa. The Gamer tuh konsepnya tuh ada dunia. Nah, dia tuh dikaruniain kekuatannya jadi The Gamer karena dia gamer, suka main game. Nah, salah satu kekuatan game tuh bisa bikin ruangan di dimensi lain yang waktunya tuh berjalan lebih cepat.
kok malah berjalan lebih cepat. Soalnya jadi kalau di dunia nyata orang experience-nya cuma sejam, dia tuh udah berhari-hari bisa jadi. Oh, berarti lebih lama sebenarnya. Iya, technically. Ya gitulah. Intinya dia lebih punya head start gitu. Betul. Dia privilege-nya punya waktu yang lebih banyak dibandingkan itu. Nah, dia konsepnya sama. Sama ya The Gamers ya. Nah, nanti kan sebenarnya kalau kita lihat begitu juga agama kan ya. Karena Allah itu kayak ngasih setting yang berbeda di bulan Ramadan beda dengan setting yang lain. Benar nggak? Contoh misalnya kayak gini deh. Kan dulu kan orang-orang tuh mikir, enak ya jadi orang-orang zaman dulu kayak misalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah aja 950 tahun. Lalu terus kemudian banjir. Setelah banjir dia dakwah lagi katanya 80 tahun. Berarti kan coba antum bayangin tuh, cuma dapat 73 pengikut. Jadi kalau dia berdakwah 1000 tahun, artinya umurnya kan segitu ya, 1000-an tahun ya. Kok enak ya bisa umurnya lama gitu kan ya. Contoh lagi misalnya kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh 200 tahun. 75 tahun Nabi Ibrahim baru nikah. Kira-kira ya. Kakek tuh. Enggak kakek-kakek. Masih muda di zaman itu. Di zaman itu masih muda. Karena kalau kita kayak misalnya kalau kita kayak 70 tahun, 60 tahun meninggal, itu mungkin dia masih kayak 30 something lah atau 20 something menikah. Ya normal. Nabi Ishak juga 75 tahun menikah kira-kira. Artinya kan kalau sampai 200 tahun orang bilang enak ya kalau misalnya zaman dulu bisa lama gitu maksudnya. Tapi zaman kita memang pendek 60 sampai 70 tahun. Tapi kita dikasih masa-masa itu. Jadi kayak 1 bulan dikasih settingnya beda sehingga kita tuh bisa melakukan semuanya tuh di situ tuh. Paham gak sih maksudnya? Iya. Jadi kita itu umurnya pendek tapi ibadahnya dikali-kali lipat. Kalau orang zaman dulu kan nggak ada kan ya. Emang dia harus ngelakuin saat itu aja ya? Iya, artinya contoh kalau dia kayak sholat sekali ya dihitung sekali, doa sekali ya dihitung sekali. Kalau kita kan enggak ya, kalau kita ada misalnya ada malam Lailatul Qadar misalnya di bulan ini ya. Itu nge-cheat sih. Nah itu nge-cheat. Nah nge-cheatnya itu disponsori oleh Allah. Disponsori oleh Allah. Sama developer. sama langsung admin developer. Admin, betul. Ya kan ya. Nah dia dikasih satu waktu kita disuruh untuk benar-benar memaksimalin. Karena kayak apa ya, kayak semua bulan-bulan yang lain itu kayak kata ulama-ulama itu adalah persiapan untuk Ramadan. Jadi Ramadan tuh kayak apa ya? Apa tadi kalau di gamer tuh ruangnya apa namanya? Ya ada ruang dia latihan. Aku lupa nama jurusnya. Kalau di Dragon Ball kayak ruangnya Mr. Popo lah gitu ya, yang di atas itu lah. Pokoknya dia bisa latihan dan bisa keluar dari situ tiba-tiba jauh lebih kuat. Jadi dia bisa memanfaatkan 1 bulan ini. Kalau dia bisa berhasil di bulan ini kata para ulama, maka bulan Ramadan ini cukup untuk menjadi bekal 11 bulan yang lain. Dan 11 bulan yang lain akan jadi bekal untuk Ramadan berikutnya lagi. Berarti pahalanya udah dikasbon tuh buat. Betul. Kira-kira begitu. Jadi pahalanya sudah ditumpuk di sini. Tapi tapi itu bukan berarti kita nggak beribadah di bulan-bulan yang lain. Tapi bisa kita katakan keberhasilan Ramadan itu ditentukan oleh 11 bulan yang lalu. Dan berhasilnya kita di bulan Ramadan untuk 11 bulan ke depan. Untuk Ramadan lagi. Nah, jadi itu adalah kayak kalau di One Piece 3D 2Y. Tapi yang kita mau bahas hari ini kan Ohara. Betul. Kenapa Ohara. Ramadan ada hubungannya dengan Ohara? Karena bulan Ramadan tuh kan bulan belajar ya. Oh, sebelumnya aku mau kasih tau dulu ya. Apa-apa. Lu kalau spill sesuatu lu nanti dimarahin lu. Iya. Sama orang-orang lu. Di buzzer call nih kita. Wah, jangan spill lu. Iya. Ada yang belum baca nih lo. Oh iya benar. Aku maksudnya. Ya enggak apa-apa. Gimana Ohara? Ohara tuh kan tempat perpustakaan gitu. Tempatnya semua ilmu berkumpul. Dan Ramadan tuh kan bulan turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran adalah buku. Buku dan puncak ilmu ya. Betul. Segala ilmu. Jadi perlu dikasih tahu dulu pada orang-orang yang nontonin kita yang belum ngerti One Piece ya. Jadi One Piece itu ada satu universe, satu dunia. Dan dia tuh kayak ada bajak laut yang dia keliling-keliling dunia. Betul. Nah di dunia-dunia tuh ada pulau. Dan pulau-pulau itu kadang-kadang ada yang khusus. Ada yang pulaunya isinya makanan. Iya. Ada yang isinya es batu sama api. Ada yang isinya cewek doang. Duyung, cewek doang. Bener. Ada isinya kurcaci. Mayat doang juga ada. Mayat doang ada, betul. Pokoknya aneh-aneh lah ya. Ada setiap pulau tuh ada tema-temanya. Nah di antara pulau-pulau itu ada satu pulau yang legend. Betul. Namanya Ohara. Di Ohara itu yang tinggal adalah semuanya ilmuwan dan arkeolog.
Jadi ilmuwan, arkeolog, sejarawan, saintis dan segala macam. Kenapa? Karena mereka khusus mempelajari ilmu tentang sejarah dunia. Sejarah dunia. Dan di antara seluruh pulau ini kayaknya yang dihancurin cuma itu ya di Buster Call ya. Ada yang terbaru lagi. Ada yang terbaru. Itu Pulau Lulusia. Yang Imu lagi gabut terus dia boom ngasih. Tapi nggak tahu ada alasannya. Aduh, kalau nggak salah tuh dia kayak lagi marah gitu terus yang buat dia marah dibuka nggak apa? Aku lupa deh. Belum ya. Nanti coba kita cari tahu ya. Tapi kalau di Ohara kan jelas kan ya? Jelas. Di Ohara satu pulau dihancurin, jelas banget. Gara-gara apa? Gara-gara pulau ini punya pengetahuan. Karena punya pengetahuan dihancurin sama pemerintah dunia. Sama pemerintah dunia. Di One Piece ya kan ya. Mungkin dong di kita. Di kita tuh nggak mungkin. Pemerintah kita kan baik. Iyalah. Iya. Semangat. Pemerintah kita tuh baik. Bismillah, Komisaris PT Garuda. Nah, jadi PLN boleh. PLN siapa sekarang ya? Ya jadi di One Piece ya. Artinya kalau kita lihat di sana itu jelas banget kenapa mereka itu di Buster Call, karena mereka kan punya pengetahuan ya. Nah, kalau yang berdasarkan bacaan antum nih, apa sih pengetahuan yang mereka punya? Pengetahuan kenapa balik lagi ini nyambung sama Al-Qur'an? Karena pengetahuan di situ tuh dia kayak spesifik, salah satunya itu sejarah. Yang mana Al-Qur'an juga kan isinya sejarah semua. Salah satunya adalah 2/3 katanya. 2/3 katanya sejarah. Itu kayak, dan sejarahnya tuh aku abis baca Islam Ismi kan. Ya. Terus ada salah satu poin kekuatan Al-Qur'an tuh bahwa informasi itu kan hanya di kalangan bangsawan ya pada zaman Rasul. Betul. Jadi yang tahu-tahu tuh ya hanya orang-orang punya privilege itu. YTTA-nya adalah para bangsawan. Betul. Dan di One Piece juga ada momen-momen YTTA itu. Oke. Jadi kita harus ngasih tahu pada orang-orang di zaman Rasulullah itu informasi hanya privilege para bangsawan. Betul. Kalau dia bukan bangsawan, dia tidak punya informasi. Info A1. Dan informasi ini adalah ilmu sebenarnya. Karena informasi apapun akan jadi pengetahuan kan ya. Pengetahuan kalau dikembangkan, disusun akan jadi ilmu. Dan ilmu itulah yang menyebabkan perbedaan antara seseorang dan orang yang lain. Karena ilmu itulah yang kelak nanti akan memberikan perbedaan perilaku namanya. Berarti itu ya. Oke, nyambungnya terus gimana lagi di Ohara nih ceritanya? Di Ohara ini, dia tuh kayak pusatnya info YTTA ini. Oke. Jadinya tapi ada yang disembunyiin nggak di situ? Di Ohara. Belum tahu ya. Sebenarnya kita tuh berprivilege penonton tuh. Oh gitu. Soalnya kita ngikutin kisahnya Kru Mugiwara. Jadi kita tahu kalau kita sebagai beneran warga di dunia One Piece, kita nggak bakalan tahu. Bahkan kita nggak bakalan tahu Ohara itu pernah ada. Oh gitu. Soalnya itu udah dihapusin dari sejarah dunia. Kalau berarti di cerita One Piece, POV orang-orang umum itu mereka benar-benar nggak ngerti bahwa adanya Ohara. Berarti ngomongin Ohara aja bagi orang-orang umum nggak boleh. Tapi karena kita itu baca komiknya dari kru One Piece, berarti kita ngerti apa yang dingertiin oleh krunya Luffy gitu ya. Jadi kita bangsawan lah. Kita bangsawan. Tapi dibuka nggak sih di dalam cerita One Piece itu apa sih yang sebenarnya disembunyikan? Jadi yang salah satu yang disembunyikannya itu adalah sejarah tentang suatu abad kekosongan. Jadi di One Piece tuh ada satu masa beberapa ratus tahun yang lalu tuh tiba-tiba nggak ada isinya di sejarah. Berarti kalau orang baca buku di One Piece ya, dia baca buku sejarah ya. One Piece nih ya. One Piece nih ya. Dia baca ya. Dia baca tahun 2000. Ada nih Y2K misalnya gitu kan ya. 2000 milenial gitu ya. 1945 ada nih kemerdekaan gitu ya di One Piece ya. Di One Piece. Lalu kemudian 1900 1900 berapa misalnya 12. Ada organisasi yang lahir gitu ya. 26 ada juga organisasi yang lahir gitu ya. Betul. Terus 1830-an ada perjuangan melawan penjajah. Betul. Gitu ya gitu. Tiba-tiba loh kok hilang. Hilang. Ada yang hilang gitu ya. Dia baca bukunya kosong gitu maksudnya. Kosong, nggak ada sama sekali. Terus yang hilang nih berapa tahun nih kalau di One Piece? Sekitar 200 tahunan. 200 tahun hilang. 200 tahun tuh hilang. Berarti sebelumnya masih ada? Sebelumnya ada.
Jadi di tengah-tengah ini doang yang nggak ada. Berarti mereka tahu dari sini sampai sini, lalu terus kemudian 200-nya hilang. Terus kemudian setelah 200-nya ada lagi. Ada lagi. Yang 200 tahun yang hilang ini ada di Ohara gitu. Iya, diteliti sama orang-orang Ohara. Karena orang-orang Ohara ini, para profesor dan ilmuwannya tuh menemukan ada namanya poneglyph, sebuah batu yang itu aksara khusus, ya, aksara khusus yang cuman dibaca sama orang-orang Ohara itu, karena mereka menelitinya. Jadi orang Ohara ini menerapkan prinsip Al-Quran. Apa tuh? Iqra. Bener. Bacalah. Bener. Berarti mereka adalah orang-orang yang ahli tilawah. Oh bener. Karena yang lain belum bisa tilawah. Dan salah satu poneglyph itu kan ada di Alabasta. Oke, berarti berbahasa Alap ya, bukan Arab ya, Alap ya. Agak cadel ya, kan Alabasta. Alabasta, bener. Kan Alap berarti ya. Iya. Artinya berarti kalau kita simpul gini, berarti kalau kita bicara tentang One Piece misalnya, ada satu pulau namanya Ohara, dia neliti satu informasi tentang abad kekosongan sekitar 200 tahun, dan mereka dihancurin satu pulau itu gara-gara mereka meneliti sejarah tentang 200 tahun ini. Betul, sejarah yang kosong ini. Dan setelah diendus-endus, ini ada bobot kepentingan buat pemerintah. Di gitu. One Piece. Di One Piece kepentingan apa nih? Jadi demi mereka melanggengkan kekuasaannya, sejarah ini tuh tidak boleh terbuka. Berarti belum kebuka nih sampai sekarang. Belum terbuka. Tapi sampai mereka melakukan sebuah melakukan sebuah tindakan yang sangat ekstrim. Betul. Berarti ini kan sangat mengancam. Sepenting itu ya. Berarti kalau kita gabungin dengan Ramadan itu juga bulan Al-Quran. Di mana Al-Quran ini sebenarnya informasi tentang masa lalu, termasuk salah satunya informasi-informasi. Dan kalau informasi ini adalah sebuah privilege bangsawan, berarti ini pasti ketika nanti akan didapat oleh orang, dia akan mengubah orang. Bener sih, Al-Quran juga kayak gitu kan. Dia akan mengubah orang yang membacanya. Karena orang yang membacanya itu mempunyai informasi yang berbeda. Betul. Ketika sudah mempunyai informasi yang berbeda, maka dia berubah menjadi sesuatu yang menakutkan bagi pemerintah di One Piece. Di One Piece. Gitu maksudnya ya. Iya, karena kan gampangnya gini ya, kalau ada Ohara ini neliti dan mereka tahu faktanya, dan kalau ini diketahui oleh orang banyak, maka mereka bakal menjadi mengerikan bagi tata dunia One Piece yang sudah ada. Betul, karena jadinya tuh mereka tidak seimbang lagi. Dia bakal ngambil, ya balik lagi ke kekuasaan para pemerintah dan pejabat itu. Aku coba untuk menyederhanakan karena aku yakin pembaca kita mungkin nggak semua baca One Piece ya. Jadi gini ya ceritanya ya. Di One Piece itu setelah abad kekosongan itu terjadi tata dunia baru. Ya kan ya? Terjadi tata dunia baru di mana yang paling tinggi itu ada namanya yang paling tinggi itu Tenryubito. Betul. Tapi ada nggak sih di atasnya Tenryubito? Nggak ada ya? Mungkin dong, nggak mungkin ada. Buat orang NPC sih nggak ada ya. Tapi buat yang ITTA ada. Berarti kalau secara legal yang paling tinggi itu ada satu ras khusus yang dilahirkan dengan privilege khusus. Betul. Yaitu adalah yang sudah dijanjikan tanah terjanji. Gitu ya. Dari 800 tahun yang lalu. Dijanjikan kepada mereka, namanya Tenryubito. Lalu di bawah Tenryubito ini secara legal gitu kan ya, ada namanya pemerintah dunia. Betul. Yang pemerintah dunia ini harus melindungi Tenryubito ini sebagai hasil daripada tata dunia setelah abad kekosongan gitu ya. Nah, lalu terus pemerintah dunia ini bentuk petugas buat apa? Biar mengamankan, benar. Polisinya lah ya. Polisi dan tentaranya di One Piece namanya Marine. Marine karena dunianya kan laut semua kan ya. Betul. Jadi nggak ada angkatan daratnya lah gitu ya. Ada ya angkatan laut ya. Angkatan laut namanya Marine. Dan Marine ini yang menjamin keamanan untuk bangsawan tadi dengan mengendalikan seluruh dunia di One Piece. Kalau berarti menurut orang-orang Ohara, berarti orang-orang Ohara ini punya kunci pengetahuan yang kalau ini kebuka, tata dunia ini bubar, hancur, bahkan
orang-orang bisa ngeberontak. Berarti ketidakadilan itu atau kezoliman itu sebenarnya, benar juga ya, kan kezoliman kan bahasa Arabnya kan dari bahasa Arab artinya kegelapan ya. Oh iya. Iya, zolim kan artinya gelap. Berarti kezoliman itu artinya kegelapan kan. Berarti orang-orang waktu itu di zaman One Piece dia menjaga agar orang tidak terang. Karena ilmu itu cahaya. Quran itu cahaya, nanti ya kita bahas ya. Tapi karena kalau ada cahayanya itu terus kemudian bisa kebuka, orang-orang jadi ngerti. Makanya yang akan membuka itu kan diramalkannya Sangatnika. Oh gitu? Iya. Oh iya juga ya. Dewa Matahari. Tapi di One Piece. Artinya dia membawa pencerahan. Dia membawa, kalau katakan yang nikah yang terakhir kan membawa hiburan. Betul. Dia seorang penghibur, membawa hiburan gitu kan ya. Membuat orang tertawa dan segala macam gitu ya. Nah berarti berarti pengetahuan ini lebih berbahaya daripada apapun. Maka kesimpulannya kalau di One Piece pengetahuan ini lebih berbahaya daripada apapun, maka untuk menjaga pengetahuan itu digunakanlah segala macam cara, walaupun cara itu sangat ekstrim. Kayak bunuh orang, ngancurin satu pulau, itu genosida dong. Iya, genosida. Bahkan sisa satu doang Zat yang selamat, itu pun dikejar terus. Nico Robin. Dari kecil dia udah dikasih bounty. Nah, waktu gedenya untungnya join Luffy jadinya aman. Jadinya nggak aman sih, jadinya bounty-nya naik malah. Sih, bener sih ya. Artinya jadi satu pulau digenosida dan diselamatin satu anak, bukan tersisa tapi diselamatin sama orang. Diselamatin satu anak, akhirnya bisa terus kemudian keluar, lalu terus karena dia satu-satunya Qori'ah, pembaca informasi-informasi. Oke, kalau gitu kita lihat. Aku jadi inget gini sih, Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Antum pernah dikasih tau nggak tentang sejarah turunnya Al-Quran ketika bulan Ramadan? Oh gimana tuh Zat? Nah jadi gini, Al-Quran itu sebenarnya adalah dulunya kan belum diturunkan secara sempurna ya. Maksudnya bukan diturunkan secara bukan sih. Maksudnya gini, Al-Quran itu diturunkan perlahan-lahan. Dan ketika Rasulullah SAW itu baru mendapatkan wahyu, beliau kan berdakwah pada orang-orang Bani Israel. Bani Israel ini kalau misalnya mereka nggak Yahudi, ya berarti mereka adalah Nasrani kan gitu kan ya. Nah berdakwahlah mereka pada mereka karena harusnya yang paling ngerti tentang agamanya adalah mereka. Dan ketika berdakwah sama mereka, Allah memberikan Rasulullah itu kewajiban untuk ibadah sama seperti orang-orang yang lain beribadah, orang-orang ahli kitab. Maka Rasulullah itu berpuasa, Rasulullah itu juga sholat, dan sholatnya itu hampir sama dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani tentunya, dan puasanya pun sama kayak orang-orang Yahudi dan Nasrani pada saat itu. Nah, tapi ketika terus Allah pengen memberikan distingsi, karena memang Rasulullah misalnya senantiasa minta untuk pindah kiblat gitu kan ya, walaupun nggak minta sih, dia cuma menginginkan dalam hatinya. Lalu terus Rasul tuh pengen kayak jadi umat yang berbeda lah kira-kira gitu. Akhirnya Allah mengabulkan itu dengan cara apa? Dengan cara memindahkan kiblat, lalu kemudian menjadikan sholatnya berbeda, dan Al-Quran ini menjadi jadi sumber pembeda daripada yang lain. Artinya informasi itu. Nah, pertanyaannya kalau kita tanya pada semua orang, apa yang membuat Muslim itu menjadi berbeda perilakunya, lalu terus kemudian kemampuannya untuk bisa bangkit dan segala macam, berarti kan sumbernya dari Al-Quran. Informasi itu. Informasi. Makanya orang-orang kalau ada orang lantas dia berpikir misalnya kalau senjata itu adalah penting, dia lupa bahwa senjata itu cuma alat. Kalau dia merasa bahwa duit itu penting, dia lupa duit itu juga cuma alat. Kalau dia berpikir bahwasanya apalagi misalnya sumber daya alam, sumber daya apapun lah itu penting misalnya, atau misalnya kayak teknologi itu penting misalnya, maka dia lupa teknologi itu juga cuma alat. Tapi yang mengendalikan semuanya itu yang lebih penting. Yang mengendalikannya itu tergantung informasi. Tergantung informasi. Maka ketika Al-Quran itu turun lalu mengatakan bahwasanya ini adalah informasi, wajar ketika Al-Quran bawa informasi-informasi baru, ada yang gak seneng. Kalau di One Piece yang gak seneng pemerintah dunia. Kenapa? Karena pemerintah dunia ada yang disembunyiin. Betul. Ketika informasi yang benar datang, mereka merasa terganggu. Karena mereka takut tata dunia yang mereka bangun itu hancur. Kalau di zaman Rasul yang gak suka siapa?
para kaum Quraisy. Kenapa Quraisy nggak suka? Karena mereka sudah membangun tata negara mereka sendiri. Karena mereka sudah membangun tata kehidupan mereka. Dan kalau Rasulullah ngasih terus kemudian satu ilmu, satu informasi yang benar, yang rusak pertama kali apa? Tata dunia itu. Maka coba lihat ya, pernah gak sih Rasul dibenci sebelum Rasul bawa satu informasi baru? Gak pernah deh. Gak pernah kan? Rasul bahkan disukai orang kan? Betul. Kita baca cerita bahwa ketika Rasulullah itu kayak apa ya? Kayak ada orang mau ngutang. Orang ngutangnya, bukan ngutang ding. Ada orang mau nyimpen uang. Orang nyimpen uangnya ke Rasulullah. Kalau ada orang misalnya kayak mau minta solusi ke Rasulullah. Ketika ada orang tuh terus kemudian pengen mengamanahkan sesuatu, dia mengamanahkan pada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul nggak pernah bohong. Karena Rasul orang menyenangkan. Karena Rasul selalu ngasih solusi. Kapan mereka benci sama Rasulullah? Ketika ada informasi yang bisa mengganggu tatanan mereka. Ketika Rasulullah mulai mendakwahkan Al-Quran, maka mereka langsung benci. Padahal secara individu mereka nggak ada masalah. Rasul nasabnya bagus, Rasul perangainya jauh lebih bagus daripada yang lain, Rasul ganteng. Tapi ketika Rasul sudah mulai ngomong tentang tata kehidupan yang baru, informasi-informasi baru, mereka nggak suka. Misal Rasul mulai ngomong, sebenarnya perempuan tuh sama sih kayak laki-laki. Wah. Itu kan itu apa ini nih Rasul mulai bilang apa sih beda antara budak sama nggak budak? Orang keluar sama-sama dari kemaluan perempuan. Kenapa kulit hitam harus lebih buruk daripada kulit putih? Misalnya kenapa kita harus terus kemudian pakai riba dan segala macam. Nah, saat itulah beliau mulai dibenci. Berarti informasi itu ngeri banget. Yang bisa ngubah semuanya. Kalau di One Piece informasi itu yang sampai sekarang masih ditutup. Betul. Kalau di Islam kira-kira masih ditutup atau enggak? Sebenarnya sudah terbuka, tapi jarang yang bisa mengaksesnya. Kenapa? Karena dari satu sisi belum ada kemauan dan dari satu sisi yang lain belum disebarkan secara massal. Kalau aku ngeliat gini ya, kalau di One Piece, ya, poneglyphnya itu dikit. Oke. Dan yang baca dikit. Akhirnya tetap aja informasi ini tidak terakses dengan sempurna. Masalahnya kan aksesnya. Betul. Informasinya ada. Orang yang bisa baca ada. Tapi orang yang bisa baca nggak bisa mengakses informasi itu. Kayaknya di Islam sama deh. Itu ya? Iya. Karena kan yang bacanya ada. Betul. Semua orang-orang Muslim, anak-anak Muslim diajarin baca Quran kan? Qurannya ada. Tapi yang nggak ada apa? Aksesnya tuh maksudnya adalah akses kita ke Al-Quran tuh ditutup. Dengan cara apa? Food, fun, fashion, film, apalagi finance dan segala macam. Kita dibuat sibuk supaya kita itu ngelihat Al-Quran itu tidak menarik. Lebih menarik hal-hal yang lain. Artinya kan tetap aksesnya kan terbatas nih. Artinya bedanya adalah apa? Bedanya kalau di dalam One Piece aksesnya dibatasi secara fisik, kalau kita aksesnya dibatasi secara mental. Pikiran ya. Problemnya adalah lebih parah mana menurut antum? Secara fisik atau secara mental? Kan kalau fisik nyawa ya, Zat. Ya. Ini. Tapi fisik dong harusnya. Menurutku enggak. Kenapa tuh? Menurutku mental. Karena kalau dia fisik, kalau orang terhalang secara fisik, dia pasti akan cari jalan untuk bisa mengatasi halangan-halangan fisik. Contoh ya, dia udah tahu dia mau ke sana, jalannya tutup, dia lewat sini. Nggak bisa juga dia naik ke atas. Nggak bisa juga dia coba ke bawah. Nggak bisa juga dia tunggu nanti. Nggak bisa juga dia bilang sama anaknya, besok nanti kalau temboknya kita bisa hancurin, kita tempatnya di situ. Tapi secara fisik gampang banget. Fisik itu kayak penyakit. Penyakit fisik kita bisa lihat. Ada luka, lukanya gede segini. Darahnya masih keluar. Bisa di-apply di sini. Kita bisa ngeliat, udah kering. Belum kering. Benana dan segala macam kelihatan. Tapi kalau luka dalam, nggak kelihatan kan? Bahkan nggak sadar orang. Nggak sadar. Dan sakit mental juga sama. Sakit mental itu kita nggak ngerti. Orang gila tuh nggak sadar loh kalau dia gila. Iya lagi. Iya, antum lihat nggak di One Piece? Siapa tuh? Nggak mau ngomong gak gue. Kan banyak banget kan pernyataan orang-orang di One Piece kan. Di One Piece ya. Yang aneh-aneh gitu maksudnya. Admiralnya kan. Admiralnya kan aneh kan ngomongnya. Betul. Kan ya. Artinya ya
Contoh kalau sekarang di dunia Donald Trump tuh gila tuh menurutku tuh. Oh iya jelas. Iya sakit mental tuh dia tuh udah tuh. Ya udah terlalu tua saat. Bukan cuma tua tapi menurutku sakit mental dia tuh. Apa? Kalau tua kan aku ya. Nah kalau dia tuh sakit mental. Bener. Contoh misalnya dia ngomong kayak gini misalnya, kalau aku nggak ngambil Greenland nanti ada orang lain yang juga ngambil. Logika macam apa itu? Gitu kan ya. Terus kemudian segala macam perbuatan dan omongan dia yang aneh. Nah itu salah satu contohnya tuh. Nah orang gila tuh nggak sadar dia tuh gila. Betul. Ketika orang gila ditanya, dia bilang dia waras gitu kan. Nggak mungkin orang gila bilang dia gila. Nah, sekarang itu yang menjadi halangan daripada informasi itu bukan halangan fisik, tapi halangan mental. Kalau mental tuh gejalanya apa aja, Zat? Kalau mental gejalanya pertama dia nggak tahu kenapa dia tidak melakukan itu problematika mental. Contoh misalnya procrastination, orang yang sering menunda-nunda sesuatu, dia nggak tahu tuh kenapa dia nunda-nunda itu. Pokoknya dia nggak mau aja, gitu maksudnya. Jadi kayak ada orang malas, malas itu termasuk penyakit mental tuh. Karena malas itu kan bukan nggak bisa, dia nggak mau. Nah problematikanya adalah zaman sekarang tuh adalah gimana caranya orang tuh mau mengakses Al-Quran kan gitu kan ya. Berarti problematikanya bukan Al-Qurannya menurutku, bukan kontennya menurutku, tapi bagaimana caranya agar orang-orang zaman sekarang tuh bisa memamah Al-Quran, bisa makan Al-Quran gitu maksudnya. Kalau antum sebagai anak muda nih, gimana nih? Pernah nggak antum mikir gimana caranya agar ketika antum melihat teman-teman antum nih, mereka mau untuk mengakses Al-Quran? Sebenarnya balik lagi kan nggak ada alasan untuk kayak gue nggak butuh Al-Quran deh. Jadi sederhananya tuh mendekatkan Al-Quran itu sendiri sih, Zat. Tapi kan mereka merasa nggak perlu. Tapi menarik ya, betul juga ya. Kok aku terlalu iya. Kan mereka bisa gini, ngapain lu ngasih gue Al-Quran nih, gue udah dideketin nih Al-Quran, gue kan gak perlu ini. Tapi bukan secara fisik saat. Gimana nih? Bagus. Secara pemikiran. Misalnya kayak kita ngomongin One Piece, tapi deket sama Al-Quran ternyata One Piece tuh. Oke, berarti kuncinya adalah relate kan? Betul. Berarti problematika orang-orang zaman sekarang adalah ketika dia tidak bisa merelatekan, mengkonekkan seperti obrolan kita nih. Reconnect. Berarti ketika orang tuh connect, dia perlu relate kan. Kalau dia nggak relate ya dia nggak akan mau kan. Contoh misalnya kayak gini deh. Aku sering kali bertemu dengan banyak orang, ustadz-ustadz atau bapak-bapak, ibu-ibu yang mau dakwah kepada anaknya. Tapi dari pilihan kata sudah salah. Contoh misalnya kayak gini ya. Dia bilang kayak gini. Aku pernah lihat ada seorang ibu bilang sama anaknya. Gini Zat. Ustadz jadi bapak, aku jadi anaknya. Oke. Kamu tuh kapan sih sholat? Wah, kamu tuh tahu nggak sih sholat itu penting banget. Yang pertama kali dihisap itu sholat. Iya tahu. Terus antum jawab apa? Kenapa tuh nggak sholat? Ya kan masih 5 menit lagi. Oke. Nanti 5 menit awas lo nggak sholat. Oh iya. Nah ini kan contoh ya. Ini kan problematik ya. Terus dibilang lagi, mama tuh udah melahirkan, papa tuh sudah berusaha loh supaya kamu tuh baik. Apa sih yang nggak papa kasih kepada kamu? Kenapa kamu tuh masih nggak mau untuk untuk melakukan sholat misalnya? Kan kayak gitu-gitu kan? Itu kan ketika orang-orang dapat kan jadinya ini ngapain sih? Kok toksik banget sih? Iya. Ini jadi kayak apa? Jadi kayak orang tuh demanding kepada kita. Anak-anak jadinya jawabnya adalah pasti yang aneh-aneh. Aku nggak minta dilahirin. Perasaan sama idol gue dipuji. Nah, sama betul. Orang tua malah direndah-rendahin. Terus gue bilang lagi, itu lihat temenmu tuh, dia umurnya masih lebih muda daripada lu, tapi dia sholat rajin banget, masya Allah. Kayak gitu tuh baru kalau aku mati, aku kayak pengen punya anak kayak gitu deh. Lu jawab apa? Bapak Gibran udah jadi wapres. Bapak masih apa? Kamu prestasi dong. Iya prestasi. Bahlil jadi menteri. Bapak gitu kan ya. Nelayan. Iya betul. Langsung di gini nih. Nah artinya kita bisa lihat bahwa ketika berkomunikasi juga sudah salah. Karena berkomunikasi udah ngajak berantem, nggak relate gitu kan ya. Misalnya contoh kayak gini, kalau aku bisa ngomong ya, aku secara pribadi misalnya tertarik pada Al-Quran karena Al-Quran relate ke aku. Aku melihat bahwa Al-Quran tuh punya solusi terhadap masalah-masalah aku misalnya. Contoh misalnya kayak gini ya. Ada orang udah stres, dia pergi ke psikolog udah, dia pergi ini sudah, dia pergi sono sudah, kemana-mana udah, tapi tetap masih nggak punya solusi. Maka kan kita bisa kasih tahu, nih loh kalau pandangan Islam itu atau Al-Quran tuh pandangannya tuh kayak begini dan segala macam. Nah itu kalau bisa relate, dia pasti mau dengar. Artinya kalau ilmu itu tidak relate bagi dia, sebagus apapun ilmu itu orang nggak akan mau. Oh, makanya kalau kita lagi misalkan belajar fisika, ya
ngitung apel jatuh. Kan kalau kita misalnya nggak tahu buat apa ngitung apel itu, kita kan kayak buat apa sih apel orang, apel si Newton. Betul. Udah jatuh ngapain juga lu pikirin? Itu kan banyak yang lain gitu kan ya. Masih banyak yang jatuh yang lain. Stok saham jatuh, bisa segala macam. Makanya itu kenapa orang ketika kita ngajarin Al-Quran gratis orang mikir. Bahkan kita ngajarin Al-Quran, kita kasih makan gratis pun dia, kita bayarin pun dia, belum tentu dia mau kan. Betul. Tapi contoh ya, kemarin lagi rame katanya penipuan kelas. Oke. Banyak kan? Banyak. Orang-orang bayar kelas puluhan juta. Orang-orang bayar kelas sampai ada yang ratusan juta. Iya. Ada yang bayar kelas 300-400 ribu tapi yang ketipu jutaan. Betul. Dia jual apa coba ketika bayar kelas, jualan kelas? Dia apa sih? Apa coba? Menjanjikan kekayaan. Oh iya. Kalau kamu ikut ini, kamu akan bisa seperti aku. Betul. Lihat mobilku mobil apa? Wah, mobilmu warna apa? Kan gitu. Iya. Sudah 1.000 orang alumni kami yang sudah menggandakan hartanya. Dalam waktu join bersama kami. Kalau saya bisa, dia bisa, kamu bisa, bangkrut. Ya, paham gak sih maksudnya? Betul. Nah ini kan kenapa orang mau, karena dia relate, karena dia udah bayangin kalau dia contoh kayak gini ya, orang bayangin, 1.000 orang nih, 84% daripada lulusan kami menggandakan hartanya dalam waktu 7 bulan. Dia mikir, kalau gua punya 10 juta jadi 20 juta, 10-nya gua pakai lagi untuk misalnya bisnis gua yang tadi bodong tadi itu gitu kan ya. Lalu terus kemudian 10 jutanya bisa gua beliin handphone baru dong. Wah, iPhone. Betul, iPhone second lah. Iya. Kalau gua punya 100 juta jadi 100 juta lagi. 84% loh yang berhasil. Padahal lu tahu penelitiannya. Apa tuh? Kalau orang pergi judol gitu kan ya, dan dia tahu yang menang cuma 4%, sedangkan 96% yang lain boncos, dia tuh berharap bahwa dia tuh adalah termasuk yang 4% itu. Apalagi yang sukses 84% misalnya, tipu-tipunya kan gitu kan ya. Akhirnya dia percaya kan, dan dia mau belajar kan, walaupun bayar kan, karena relate. Walaupun padahal bodong tadi ya. Walaupun padahal bodong. Malah jadi miskin. Kita Islam misalnya, Islam di lain sisi menjanjikan bukan yang bodong. Bagus banget. Banget. Orang yang berubah bukan hanya 84%. Miliaran. Dan berubahnya story-nya luar biasa tuh. Sukses story-nya luar biasa. Oh iya benar. Satu bangsa yang kacau banget, yang terbelakang banget. Antah berantah. Tiba-tiba bisa jadi umat yang memimpin dunia. Tiba-tiba Madinah itu dari kota yang biasa aja. Tiba-tiba ketika diterapkan Islam jadi kota pusat orang-orang terbaik di seluruh dunia, dikirim kemana-mana sukses, itu kan hasil daripada Al-Quran. Yang ngubah mereka apa? Duit? Bukan, mereka tetap gak punya duit. Yang ngubah mereka apa? Teknologi? Mereka tetap gak punya teknologi. Yang ngubah mereka apa? Gak ada selain informasi Al-Quran. Berarti sayang banget kalau ada orang di bulan Ramadan ini yang gak baca Al-Quran. Betul. Tapi bukan hanya baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran menurutku ya, mohon maaf ya, kalau cuma baca Al-Quran, sorry, menurutku boring. Oh, tahu nggak kenapa boring? Karena hati kita kan kotor. Oke. Kata Utsman bin Affan, hati yang bersih tidak akan pernah cukup untuk membaca Al-Quran. Oh, masalahnya kan hati kita kan kotor. Iya sih. Nggak cukup tuh baca One Piece kita. Nah, jangan tamat-tamat tuh. Karena hati kita kotor. Oh iya. Nah, artinya untuk bisa terus kemudian kita itu mengakses informasi di dalam Al-Quran, kita nggak cukup cuma baca menurutku ya. Karena contoh misalnya kayak gini ya, mohon maaf ya, nggak apa-apa, bagus kalau memang di orang betah ya. Selama bulan Ramadan aku targetku adalah 1 juz setiap hari. Akhirnya dikejar tuh 1 juz. Atau ada yang bilang aku pengen khatam 3 kali di bulan Ramadan. Berarti 1 hari 3 juz. Dibaca terus, itu pahala insya Allah. Cuman problematikanya adalah, apakah Al-Quran itu hanya turun sebagai bacaan? Jawabannya tidak. Karena ketika Al-Quran turun, itu ayat yang turun bukan tala, tapi ikra. Bedanya apa tuh? Tala artinya membaca. Membaca itu ya membaca kayak antum baca. Tapi ikra itu antum membaca, menganalisis, memahami, membuat manfaat dari situ, itu artinya ikra.
Makanya orang-orangnya namanya qori dan qoriah. Bukan hanya sekedar tilawah gitu kan ya. Nah, artinya ketika Allah menurunkan perintah baca, Iqra, itu artinya Allah pengen kita dapat benefit dari Al-Qur'an. Maka kalau aku boleh nyaranin sih pada orang-orang di bulan Ramadan, di mana informasi ini bulan Al-Qur'an, di mana informasi ini lebih mudah untuk ditanamin kepada kita, mbok ya ditadaburi. Atau coba cari kajian-kajian tematis yang akhirnya Al-Qur'an ini bukan cuma jadi bacaan bagi kita, tapi jadi benefit bagi kita. Itu penting banget soalnya. Sama kayak gini deh. Kalau ada orang nanam pohon kurma, oke. Yang diharapin apa? Buahnya dong. Bukan batangnya kan? Bukan daunnya kan? Bukan. Tapi daunnya penting nggak? Butuh. Buat penting. Buah butuh. Batangnya penting nggak? Penting. Tapi kita tahu bahwa akarnya yang bagus, batangnya yang bagus, dan daunnya yang bagus, itu semua agar punya buah yang bagus. Dan itu tujuannya orang nanam kurma. Berarti kalau ada orang, mohon maaf nih, cuma baca Quran doang, jangan-jangan itu baru batangnya tuh. Jangan-jangan itu baru daunnya tuh. Tapi sebenarnya yang bisa kita ambil adalah benefitnya kan bagi kita, buahnya itu. Nah, buahnya itu benefit. Berarti Al-Quran harus kasih benefit bagi kita. Dan itu yang ditakutkan oleh orang-orang Quraisy. Karena berarti informasinya tuh sampai di titik sudah berbuah itu kan? Berbuah. Mengubah kita. Jadi kalau itu benefit buat kita, itu pasti membuat perbuatan kita tuh berubah. Contoh, dari awalnya kata-kata kasar menjadi tidak. Dari awalnya tidak mau sholat menjadi sholat. Dari awalnya tidak sayang sama orang tua jadi sayang. Dari awalnya tidak peduli pada keadaan di sekitarnya jadi peduli. Dari awalnya dia milih seorang ketua kelas gara-gara lucu, gitu kan ya? Yeah. Atau gemoy, dia memilihnya mungkin gara-gara yang lain atau ilmunya dan segala macam. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Ada lagi yang mau disampaikan dari Ohara nih. Dari Ohara nih, berarti emang informasi itu kan sepenting itu ya. Ya, dan kalau Anda sudah punya informasi, siap-siap Anda akan dicari. Betul. Baik oleh orang baik dan oleh orang jahat. Kan ada pepatahnya, Sat. Gimana? Tuntutlah ilmu sampai di Buster Call. Oke. Bagus juga itu ya. Tuntutlah ilmu sampai di Buster Call. Iya. Ya. Sampai kita nih misal ini Ohara ya. Ohara nih. Kita harus ada bedah buku. Didatengin Merin. Wah. Ohara kan. Udah pernah lu? Belum. Kemarin sih ada ya. Di Ohara. Gue pernah sih. Oh iya. Emang dia ya. Iya ya. Gue lupa ya. Gue pernah melakukan bedah buku terus didatengin sama Merin. Oh iya. Di kota saya tuh pernah tuh pindah-pindah. Oh iya benar. Iya. Dan Merinnya bawa senjata ya. Oh iya. Oke. Jadi kesimpulannya sederhana. Kesimpulannya adalah informasi itu nature-nya mengubah. Betul. Tapi kalau informasi itu adalah informasi yang bermanfaat. Dan Al-Quran itu adalah informasi yang paling ultimate. Kalau itu belum bermanfaat buat kita aja yang goblok. Kita aja yang gak tahu. Kita aja yang belum nyampe. Kalau bahasanya jam sekarang, lu belum nyampe. Belum nyampe, ya kan? Artinya gini, kalau kita melihat orang-orang di masa lalu yang terus kemudian mereka relate, mereka terus kemudian belajar, mereka bisa dapat benefit dari Al-Quran, itulah perubahan yang bisa terjadi oleh Al-Quran. Dan Al-Quran yang sama itu di depan mata kita dan efeknya masih sama seperti dulu. Kalau kita mau menemukan cara untuk berinteraksi yang terbaik dengan Al-Quran. Gitu ya Bapak Goji. Ya, kok Bapak? Iya, jadi Bapak yang Bapak. Saya muda, baik, Pak. Makasih. Ya, itu aja bisa kita sampaikan pada saat ini. Nanti insya Allah kita sambung bersama dengan debut baru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.